Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja, selamat beribadah. Hari ini kita ada di bulan Juni, mari kita makin mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh datang kembali di tempat ini. Kita boleh datang di ibadah Kamis Doa Lawatan sekaligus ibadah pencurahan Roh Kudus yang ketujuh. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita merindukan Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita sebagai penolong dalam kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah pada malam hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu memberikan anugerah-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kami rindu Tuhan datang kepadamu, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Engkau yang menyertai ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Kami percaya setiap kami yang hadir, setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia.
Segala kemuliaan bagimu Yesus, segala puji bagimu Tuhan. Kami merindukan Engkau Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami mengagumi Engkau. Kami merindukan hadirat-Mu Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya kalau Roh Kudus ada di tempat ini, ada pemulihan terjadi, ada kemenangan terjadi di tempat ini, ada terobosan terjadi di tempat ini. Roh Kudus, ini kami, Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Syukur lama Yesus, syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku siap. Jemaat saja nyatakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, ya Yesus, Tuhan aku siap, Yesus, penuhi aku dengan Roh-Mu. Nyatakan sekali lagi, Tuhan aku rindu, ya Tuhan, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu
lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari rindukan Dia. Dialah yang layak disembah. Yesus, Kau layak ditinggikan, Kau layak kami sembah. Yesus, kami rindukan Engkau, kami rindukan Engkau Yesus. Ya dalam Jesus, haleluya. Di dalam mari bangun imanmu dalam Tuhan, bangun hubunganmu dalam Yesus. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka hati kami menerima Engkau Yesus. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Oh, tercurah di tempat ini Yesus, tercurah di tempat ini Bapa. Nyatakan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur. Mulia dalam segala Yesus. Ini seruan doa kami Yesus. Ya Tuhan, kami rindukan Engkau Yesus. Kami rindukan Engkau. Bekerjalah di tempat ini Yesus. Jesus, haleluya. Hiranalama Yesus. Bekerjalah Roh Kudus lebih lagi, bekerjalah lebih lagi Tuhan.
di sini. Katakan. Terjadi di sini pemulihan. Terjadi di sini. Yang percaya bahwa ada kuasa yang tidak terbatas hadir malam hari ini, mari kita sembah Dia malam hari ini. Dia ada di tempat ini. Dia akan melepaskan kita. Dia akan membebaskan kita malam hari ini. Ayo sembah Dia malam hari ini. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati lawatan Tuhan malam hari ini. Naralamaseke naralabaralabaya naralamaseke nekerererererererere. Api Roh Kudus bakar setiap kami. Api Roh Kudus lawat setiap kami. Naralamaseke ner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 e. Naralamaseke ner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 e. Roh Kudus, Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang membakar setiap kami. Engkau yang membangkitkan roh kami, Tuhan. Naralamaseke ner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 e. Naralamaseke ner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 e. Naralamaseke ner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 e. Nakaya nakase nererererere. Engkau hadir melawat kami, Tuhan. Naralamaseke Api Roh Kudus, Engkau yang membakar setiap dosa kami. Engkau yang membakar setiap kelemahan kami. Engkau yang membangkitkan roh kami kembali malam hari ini. Naralamaseke Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tempat ini. Naralamaseke nakaya ralamasiki nakaya takana ralamaseke. Naralamaseke nakaya takana ralamaseke. Naralamasiki nakaralamaseke raralam. Naralamaseke nakaya ralamaseke naralabaya ralamasi. Malam hari ini Bapak Ibu, ada kuasa yang tidak terbatas. Ada kuasa yang sanggup memulihkan kita. Ada kuasa yang sanggup melepaskan kita. Ada kuasa yang sanggup memerdekakan kita. Terima malam hari ini lawatan Tuhan yang dahsyat. Api Roh Kudus itu membangkitkan roh kita. Malam hari ini tidak ada yang terlewat. Api itu memulihkan kita. Api yang sudah mulai padam boleh menyala kembali di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terjadi malam hari ini. Naralamaseke naralabaya ralamaseke kerererere. Naralamaseke naralamaseke naralabadaka naralamaseke naralabara. Naralamaseke kerererere ralamaseke nakaya ralamasi. Naralamaseke nakaralabaya ralamasiki nakaya takana. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tempat ini. Engkau melawat setiap kami. Engkau mau memulihkan setiap kami. Engkau mau membangkitkan roh kami. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak dengan sia-sia. Roh kami
kami boleh dibangkitkan kembali, roh kami boleh menyala-nyala melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hinaralama segena kayatakan naralama sikin. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sampaikan isi hatimu, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Mari Tuhan, kami menyerahkan waktu ini, kami menyerahkan ruangan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah atmosfer ilahi menguasai ruangan ini, terlebih menguasai ruangan hati kami, sehingga firman-Mu tidak dicuri, tetapi boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk menerima pesan Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Waktu berjalan dengan cepat ya Bapak Ibu. Hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-7. Hari yang ke-7. Kalau kemarin dari hari pertama, saudara-saudara kita, Bapak Ibu sudah menyampaikan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita semua ya. Kemarin yang terakhir Bapak Aryadi menyampaikan bahwa Roh Kudus itu mengurapi kita seperti minyak ya. Tapi biarlah malam hari ini kita minta bukan lagi minyak, tetapi api. Api yang membangkitkan roh kita ya. Kalau hari-hari ini mungkin roh kita sudah mulai redup ya. Apa bahasa kerennya? Mendrip-mendrip ya Bapak Ibu. Ayo malam hari ini kita minta api dari surga yang membakar roh kita sehingga kita tetap semangat, kita tetap menyala-nyala di akhir zaman ya. Jangan sampai roh kita itu padam. Kita buka dulu di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Dikatakan seperti ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Saya tahu Bapak Ibu Saudara semuanya setia ya. Dari hari pertama setia hadir. Pasti mempunyai tujuan bahwa kita ingin ya menerima karunia Roh Kudus, yaitu dengan berbahasa roh ya. Mungkin kita rindu kita juga dilawat oleh Roh Kudus. Nah, malam hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara semua yang meminta kepada Tuhan, percayalah malam hari ini kita akan menerima dari Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Dikatakan Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita hari ini. Ya. Kalau kita meminta kepadanya, kepada Tuhan. Kita akan menerima Roh Kudus. Kalau Tuhan memberikan kepada kita, mungkin gak hari ini ya Bapak Ibu, mungkin gak hari ini. Mungkin masih terserah Tuhan ya, maunya dikasih kapan terserah Tuhan ya. Kalau kita mungkin hari-hari ini mikirnya, wah aku doa 10 hari aku harus dapat Roh Kudus. Tidak apa-apa, kita memiliki iman ya Bapak Ibu. Tapi mungkin tidak waktu di sini, mungkin waktu kita berdoa di rumah, kita bisa menerima Roh Kudus ya. Jadi jangan dibatasi ya. Wes pokoknya harus 10 hari ini tok, enggak ya Bapak Ibu. Tetapi kapanpun Tuhan mau, dia bisa memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita baca firman Tuhan malam hari ini, kita mau belajar bersama-sama. Kita baca di dalam Efesus pasal 5. Mungkin ini sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman kita ya, yang kemarin sudah dahulu melayani di tempat ini. Ayatnya yang ke-14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dikatakan seperti ini, bangunlah ya. Terus kemudian dikatakan lagi, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Berarti Bapak Ibu, banyak orang-orang yang saat ini itu sedang tidur secara rohani ya. Banyak orang-orang yang bahkan dikatakan mati secara rohani. Malam hari ini ayo kita minta kuasa Roh Kudus. Kita minta api itu untuk membangkitkan kita. Kita minta api itu untuk membangunkan kita kembali ya. Supaya kita apa? Kita tetap menyala-nyala. Jadi roh kita itu supaya tidak padam. Karena kita di akhir zaman ini kita perlu Roh Kudus. Jangan sampai kita padamkan roh yang ada di dalam diri kita. Kita perlu Roh Kudus. Makanya kemarin kalau Pak Aryadi ngomong kita perlu diurapi dengan minyak. Ya, setiap hari. Dan kita juga perlu apa? Meminta api itu untuk senantiasa membakar kita supaya kita ndak sekali mendrip sekali murup ya gitu. Mendrip murup ya. Ayo kita minta itu ya Bapak Ibu. Banyak orang-orang hari-hari ini yang sudah mulai hampir-hampir padam ya. Rohnya itu hampir-hampir padam. Nah, tapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ayo bangkitkan roh kita. Ayo bangun kembali roh kita ya. Kita minta Tuhan mengirimkan api untuk membakar setiap kita supaya kita tetap semangat. Semangat mengiring Tuhan, semangat melayani Tuhan. Ayat 16 dikatakan, ayat 15 dikatakan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya roh kita itu tetap menyala? Yaitu kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Kita harus hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, di sini Paulus mengajarkan bagaimana supaya kita hidup selalu penuh dengan Roh Kudus. Yaitu dikatakan di ayat 15 ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu, dikatakan perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jadi hari-hari ini perhatikan hidup kita. Apakah hidup kita itu sudah berkenan kepada Tuhan? Ataukah hidup kita itu sudah menyenangkan Tuhan? Perhatikan Bapak Ibu. Kalau di ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Bapak Ibu, ayat 15 dan 16 ini ada hubungannya ya, berkaitan. Jadi selain kita memperhatikan bagaimana kita hidup, kita harus juga mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya Bapak Ibu. Ayo kita memperhatikan, ayo kita pergunakan waktu yang ada. Kalau sampai hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan, apa yang kita lakukan? Kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, layani Tuhan dengan baik. Jangan pilih-pilih ya Bapak Ibu. Baik tidak baik waktunya, kerjakan ya. Karena ada nanti waktunya, kita sudah lewat, kita sudah tidak ada kesempatan lagi. Ya, kalau kemarin saya diizinkan untuk melayani kakak saya ya, sampai di akhir hidupnya, saya boleh belajar di situ ya, bahwa ada saat-saatnya
di mana dia masih bisa diajak bicara, masih bisa diajak berdoa. Nah, ayo sebetulnya waktu-waktu itu gunakan waktu sebaik mungkin. Karena ada saatnya ya, kita sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Kita tidak bisa berdoa bersama. Jadi pada saat kita biasanya waktu masih bisa diajak berdoa bersama, masih bisa diajak berbicara, kita masih bisa menguatkan imannya. Ayo lakukan itu Bapak Ibu. Waktu itu setelah beberapa hari terakhir menjelang dia dipanggil Tuhan, saya merasakan di WA sudah tidak jawab, ya. Apalagi kita diajak doa, sudah tidak bisa, ya. Dia sudah tidak respon. Nah, itu loh Bapak Ibu. Jangan sia-siakan waktu. Selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Dia, ya, menguatkan iman saudara-saudara kita. Ayo kita kerjakan. Karena ada waktunya nanti mereka sudah tidak bisa mendengar, mereka sudah tidak bisa menerima lagi. Mungkin ya waktu itu dia masih semangatnya itu masih ada Bapak Ibu. Semangatnya masih ada. Ya. Saya katakan karena dia memang tidak sealiran dengan kita ya. Jadi saya terus-menerus saya ngene. Ayo percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ayo percaya bahwa kalau Tuhan bilang kamu pasti disembuhkan ya, kamu pasti sembuh. Dia tetap memperkatakan itu Bapak Ibu. Tapi kan Tuhan itu punya rencana yang lain ya Bapak Ibu. Nah, saya boleh belajar di situ. Itu loh waktu, jangan sia-siakan. Saya percaya hari ini dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena imannya itu dia tetap percaya. Imannya sampai akhir hidupnya dia tetap percaya sama Tuhan. Ya. Karena yang dicari itu bukan yang awal, tapi yang akhir ya. Pada waktu akhir hidupnya dia tetap percaya sama Tuhan. Dia katakan Tuhan itu baik. Saya sebetulnya ya nggak tega ya melihat kalau dia sakit gini-gini, menderita penderitaannya seperti itu ya. Kan adik saya juga sama-sama melayani, waktu itu adik saya juga sama-sama melayani. Kemudian dia katakan sampai seperti ini kalau guyonan ya sama kita itu. Wis nggak apa-apa, kalau masih bisa ngomong nggak apa-apa. Kalau maksudnya saya nggak bisa, dia aja katanya gitu, enggak apa-apa gantian nanti kalau kamu enggak bisa, kamu pas ada pelayanan atau kemana, enggak apa-apa aku aja. Tapi nanti kalau sudah hari-hari terakhir sudah gitu, kamu aja. Katanya seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Loh kok enak, kita kan sama-sama melayani, saya katakan seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa kita ambil pelajaran adalah jangan sia-siakan waktu ya. Selama kita masih diberi kesempatan untuk kita melayani Tuhan, apapun itu ya, mungkin melayani saudara-saudara kita, tidak melayani di atas mimbar, ayo lakukan sebaik mungkin. Mungkin kita melayani orang tua kita, mungkin kita melayani keluarga kita, ayo lakukan yang terbaik ya. Itu yang bisa kita lakukan ya. Ayo kita lakukan yang terbaik ya. Kemudian ayo kita lanjutkan. Di ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan mau kita mengerti kehendaknya. Ya, kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Yaitu dengan membaca firman. Kalau kita membaca firman, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita nggak pernah mengerti kehendak Tuhan. Dengan apa? Dengan kita mendengarkan renungan, dengan kita mendengarkan khotbah-khotbah, ya. Itu nanti yang menguatkan kita, nanti yang membuat kita mengerti apa kehendak Tuhan untuk diri kita. Itu yang perlu kita lakukan ya Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan jangan bodoh. Sangat keras ya Bapak Ibu. Dikatakan jangan bodoh, tetapi
usahakan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi kita harus berusaha supaya kita itu mengerti apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Kalau kita dalam kesesakan, apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita bisa mengerti dari firman Tuhan? Oleh sebab itu, ayo kembali semangat untuk terus membaca firman. Karena firman ini yang akan menuntun kita. Firman ini yang akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Anggur ini berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan, ya Bapak Ibu. Hal-hal yang membuat kita nyaman, yang membuat kita hangat. Tapi kalau kebanyakan kita jadi mabuk, ya Bapak Ibu. Jadi apa yang membuat kita senang hari-hari ini? Ya, apa yang membuat kita nyaman hari-hari ini? Itu seperti anggur. Jangan sampai kita terjerat oleh anggur itu Bapak Ibu. Ya kalau tadi sudah di request ya sama Pak Elias, Bu Foni firmannya ojo dowo-dowo, soalnya katen delok bal-balan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini salah satu daripada apa? Anggur, ya ini kan kesukaan ya, hobi ya Bapak Ibu. Maaf loh ya, nanti marah terus pulang. Ya, jangan ya Bapak Ibu. Ayo, tapi saya bersyukur, biarpun seperti itu dia masih mengutamakan Tuhan, masih mencari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu loh, jangan kita dibawa, disesatkan, dibawa akhirnya kita apa? Nyaman, zona nyaman. Akhirnya kita terlena menjauh dari Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, mungkin kesenangan kita hari-hari ini, kita disibukkan dengan apa? Main game, ya anak-anak muda hati-hati ya kalau main game. Jangan sampai memabukkan. Kalau boleh enggak main game? Boleh, saya juga main Kak, ya. Tapi jangan sampai kebanyakan. Jangan sampai keterlaluan, jangan sampai kelewatan, itu memabukkan, itu akan menjerat kita. Mungkin hari-hari ini yang suka drakor, dracin, drama lagi enggak tahu ya. Ya, ada yang drama Korea, ada yang drama Cina, enggak tahu drama apa lagi ya Bapak Ibu, enggak tahu. Nah, jangan sampai itu menyesatkan kita, jangan sampai memabukkan kita, sehingga kita lupa diri. Kan orang kalau mabuk itu lupa diri ya Bapak Ibu. Jangan sampai membawa kita seperti itu. Tetapi dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini Tuhan mau kita bertobat. Ya, supaya hidup kita penuh dengan roh. Ayo Bapak Ibu, jangan kita nyaman dengan anggur. Anggur yang memabukkan kita malam hari ini. Biarlah kita, saya memang tidak panjang-panjang nanti akhirnya ya. Takut di demo nanti, setelah nonton bal-balan. Ayo, bagaimana kita penuh dengan roh ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh ya. Firman Tuhan berkata begini ya Bapak Ibu. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi sering-seringlah kita berbahasa roh. Ya, kalau kita sering-sering berbahasa roh, kita itu sudah apa? Melupakan sedikit demi sedikit anggur itu tadi loh Bapak Ibu ya, yang membawa kenikmatan. Tetapi kita lebih lagi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita lebih lagi apa? Mengutamakan hal-hal yang di atas. Anggur dunia itu memang enak ya Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai kita itu dibawa, diseret, akhirnya kita apa? Fokus kita itu teralihkan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu ya, karena
keadaan ekonomi sulit ya. Banyak sekali yang mungkin wes aku kerja. Akhirnya apa? Menyeret, kita lupakan Tuhan. Tetapi kita lebih kerja, mementingkan pekerjaan daripada pelayanan, daripada mencari Tuhan. Nah, itu juga termasuk anggur ya Bapak Ibu. Jangan sampai seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah roh kita itu tetap menyala-nyala hari-hari ini ya. Jangan sampai padam. Ya, kalau roh kita itu menyala-nyala, pasti kita itu mengutamakan Tuhan. Pasti kita itu mencari Tuhan terlebih dahulu daripada yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dari hal-hal yang kita baca tadi itu semua sebenarnya itu membawa kita kepada perubahan, ya, kepada perubahan. Kalau tema bulan ini adalah setting, apa itu ya? Apa Pak Riyadi? Setting in my life, gak salah ya Pak ya? Ya, men-setting kehidupan kita, ya. Ayo hal-hal yang tidak berkenan itu diubah. Hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan itu kita ubah. Supaya hidup kita itu diperbarui. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh, ya. Tapi terutama itu adalah roh, ya. Yang perlu disetting itu terutama rohnya. Kalau rohnya itu sudah disetting, saya percaya roh itu nanti kalau kita bawa kepada Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saya percaya ada pekerjaan roh itu yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi kalau roh kita itu sudah mendrip tadi ya Bapak Ibu, sudah hampir padam. Nah, itu yang akan menyeret kita semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Makanya jangan sampai roh kita itu padam atau mendrip tadi ya Bapak Ibu. Di dalam roh itu ada jiwa, pikiran, dan perasaan, ya. Jiwa manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, ya. Jiwa manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau kita mau mengset pikiran kita, itu harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Ya, kalau pikiran kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan, pasti pikiran kita itu pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang kudus. Tetapi kalau pikiran kita itu belum diset, mungkin masih pikiran-pikiran yang dunia, pikiran-pikiran yang kacau ya Bapak Ibu. Hari-hari ini ayo penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Supaya apa? Kita bisa berpikir yang baik, berpikir yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian perasaan kita itu juga perlu diset ya Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak diset sesuai dengan firman Tuhan, nggak diset sesuai dengan Roh Kudus, mungkin perasaan kita itu seringkali galau, seringkali bingung. Karena menghadapi keadaan dunia ini, menghadapi hal-hal yang susah, yang sulit, sehingga membuat pikiran kita itu gak ada damai, gak ada tenang. Tetapi kalau pikiran kita sudah disetting ulang, ya, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Roh Kudus, maka pikiran kita itu, maka perasaan kita itu akan ada damai, ya. Perasaan kita itu, emosi kita juga akan terkontrol. Jadi tidak gampang ngamuan ya Bapak Ibu. Kalau perasaan kita itu diset sesuai dengan Roh Kudus, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kehendak, ya. Kehendak kita itu juga perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kehendak kita itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita kan sakarepe dhewe ya Bapak Ibu. Tetapi kalau Roh Kudus yang memimpin, maka kehendak kita itu akan seturut dengan Roh Kudus, seturut dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kehendak kita itu sejalan dengan Roh Kudus. Ya,
Itu yang perlu kita setting ya. Saya ndak ngepak-ngepak nih ya Bapak Ibu, karena ini yang saya dapat. Kok pas itu ya. Jadi ayo malam hari ini, apa yang perlu disetting kalau nanti minggu-minggu berikutnya ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan tema ini. Ayo kita terima, kita mulai belajar, menata ulang kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ayo kita tata ulang kembali. Ya, supaya hidup kita sejalan dengan Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang hanya singkat ini ya. Apa yang hari-hari ini kita alami, ayo kita minta pimpinan Roh Kudus. Ya, kita perlu Roh Kudus karena Roh Kudus itu sangat membantu kita. Ya, Dia akan menuntun kita, Dia akan mengajar kita, Dia akan apa? Menghibur kita. Ya. Setiap kita sudah memiliki Roh Kudus, tapi berapa banyak rohnya yang sudah tidak aktif, tidak diaktifkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ayo kita aktifkan kembali, kita bangkitkan kembali roh itu dalam diri kita. Kita minta api Roh Kudus membakar roh kita supaya kita kembali menyala, kita kembali bangkit. Ya, kalau Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya ya, waktu di Taman Getsemani, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku selama 1 jam aja? Ayo malam hari ini kita minta Roh Kudus. Biarlah kita tetap berjaga-jaga ya. Tidur itu berbicara tentang hal yang kita tidak berjaga-jaga. Kalau kita tidur kan pasti kita tidak berjaga-jaga ya Bapak Ibu. Tetapi malam hari ini ayo kita berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita untuk pulang, ya kita nggak tahu. Yang penting kita harus siap sedia, bangkitkan roh kita, tetap melayani Tuhan, tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan padamkan roh. Kalau kita di sini sudah dipercayakan untuk melayani, mungkin WL, mungkin singer, mungkin asher, mungkin apapun yang Tuhan percayakan, ayo kerjakan dengan segenap hati. Jangan kita melakukannya setengah-setengah. Terus kalau masih di jadwal itu saya kayak ijol ambek Pak Aryadi ya Pak. Ijol Pak. Aku minggu itu gak bisa besok, aku minggu itu gak bisa besok. Gitu. Jangan ya Bapak Ibu. Karena ada waktunya. Sekarang kita bisa besok. Ya kalau besok kita masih hidup. Ayo. Jangan lewatkan waktu itu. Kalau saya ya dari dulu pelayanan saya waktu masih remaja, Bapak Gembala saya itu didiknya itu sangat keras ya. Kalau kita sudah dikasih buku, itu buku panduan untuk kita melayani, waktu itu saya melayani sekolah minggu. Nah, kita tidak bisa tuker, tidak bisa ijol ke teman-teman kita. Bisa tidak bisa, baik tidak baik waktunya kamu harus datang dan kamu harus mengajar. Kecuali kamu sakit dan mati, katanya gitu Bapak Ibu. Lah kan terlalu keras ya. Padahal saya itu waktu itu kan papa saya itu belum ikut Tuhan. Jadi saya harus berjuang. Kalau saya mau melayani Tuhan, saya itu bawa sepeda itu sama takut Bapak Ibu. Jadi bawa Alkitab saya masukkan ke dalam tas, saya pelan-pelan langsung lari. Nah seperti itu. Jadi harus kita melakukan apa yang ditugaskan itu dengan segenap hati. Jangan dilempar-lempar ijol-ijol. Saiki Pak Aryadi, besok ijol ya Bu Ineke ya. Ijol, jangan Bapak Ibu. Aku gak bisa. Nah, karena belum tentu besok itu kita bisa. Saya senang kalau Ibu Gembala ngajarkan. Jangan ditunda waktu. Karena kita tidak tahu besok itu ada apa. Kalau kita tidak kerjakan hari ini, besok kita tidak tahu ada apa, ya kan?
Tetapi kalau kita sudah kerjakan, besok ada apa? Pekerjaan ini tetap jalan, ya. Dan yang lain ini juga tetap jalan. Tetapi kalau kita menunda yang ini, maka yang ini tidak akan terselesaikan. Ayo Bapak Ibu, mari saya undang bangkit berdiri. Saya nggak akan lama-lama. Kita akan minta Roh Kudus, api Roh Kudus itu untuk membangkitkan roh kita malam hari ini. Kita akan berdoa. Jangan ada yang berdiam diri. Kalau kita merasa hari-hari ini kita letih lesu, ayo minta malam hari ini. Saya percaya malam hari ini kita dibuat beda. Besok kita sudah semangat kembali, ya. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian. Kita pujikan lagu ini sebagai kerinduan hati kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan mau memberikan Roh Kudus kepada setiap kita. Roh Kudus datang, minta Tuhan mengurapi kita malam hari ini. Yesus Tuhan ditinggikan Tuhan. Saat Tuhan ditinggikan, maka Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Haleluya Yesus. Naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Mari katakan, datanglah sekarang. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan.
Api Roh Kudus, datanglah di tempat ini. Api Roh Kudus, bakar setiap kami. Api Roh Kudus, nyalakan kembali Roh-Mu yang ada di dalam kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Kirim api-Mu malam hari ini Tuhan. Kirim api-Mu, kirim api-Mu Tuhan. Kinaralama seke naralaba ralaba yaralabas. Kinaralama seke naralama yaralaba seke naralaba ralaba ralaba ralaba. Kinaralama seke re 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 Kinaralama seneke nakaya nakasi kinakaya takanaralama seke. Kinaralama seke re 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 yaralama seke naralama yaralama. Kinaralama seke naralama yanakaralama seke re 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 re. Kami perlu Roh Kudus, kami perlu Roh Kudus, kami perlu Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu, kami perlu Roh-Mu Tuhan. Kinaralama seke re 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 re. Kinaralama seke re 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 Kinaralama seke re 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 Kinaralama seke re 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 Kinaralama seke re 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 seke nakaya takanaralama sikina. Kinaralama seke nakaya takanaralama sikina baralama. Kinaralama seke re 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 re. Kinaralama seke naralama ralama ya. Kinaralama sikina kaya takanaralama ralama. Kinaralama seke naralama ralama ralama. Kinaralaba seke naralaba ralaba ralaba ralaba.
Hinaralabasiki naralabaralabaralabayana. Hinaralabasiki takanaralabaralabayaralabash. Hinaralabasiki takanaralabasiki. Hinaralabasiki nerelere yaralabasiki nakayatakana. Hinaralabasyaka takanaralabasyaka takana. Hinaralabasiki naralabaralabayaralabash. Hinaralabasiki naralabaralabaralabash. Hinaralabasyaka takanaralabasyiki takana. Hinaralabasyaka takana. Hinaralabasyiki takana. Hinaralabasyaka takana lakaralabasyiki takana. Hinaralabasyaka takana ralabaralabash. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Katakan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan, datanglah sekarang, penuhi setiap kami malam hari ini Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan urapan-Mu yang baru. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Rasakan Tuhan ada di tempat ini malam hari ini. Katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Katakan, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Penuhi kami setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus untuk kami melayani Engkau. Kami perlu Roh Kudus yang memimpin setiap langkah hidup kami. Kami perlu Roh Kudus yang akan mengajar setiap kami. Roh Kudus, ini kami. Roh Kudus, pimpin hidup kami. Roh Kudus, kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Kinaralamase ketakanaralamase negerere. Hinaralamasi kinakaya takanaralamase negenegeneralase negere. Hinaralamasi kinakaya takanaralamase kenaralamase negeneralase. Hinaralamase kinakaya takanaralamase kenaralamase. Hinaralamase kenegeralamashe kinakaya takanaralamase kenaralamase. Hinaralamase kenakaya takanaralamase negerere aralamase. Hinaralamase kenakaya ralamase negerere.
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Aku akan menyertai Engkau sampai ke akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap janji-Mu Tuhan. Untuk setiap janji-Mu Tuhan, untuk setiap janji-Mu. Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu ada bersama kami, Roh Kudus. Engkau akan selalu ada bersama kami, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Inaralabasya kata kararalabasya. Inaralabasya kata kanaralabasya. Inaralabasya kata kanaralabasya kata kanaralabasya. Inaralamasya kata kanaralabasya kata kanaralabasya kata kanaralabasya. Inaralabasya kata kanaralabasya kinaralabaralabasya. Inaralabasya kata kanaralabaralabaralabasya. Inaralabasya kinaralabaralabaralabaralabaralabasya. Inaralabasya kata kanaralabaralabasya. Inaralabasya kata kanaralabaralabaralabasya. Inaralabasya kata kanaralabaralabaralabasya. Inaralabasya karalabar. Inaralabasya kata kanaralabar. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan.
ini. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapanku. Kami tahu Engkau telah memberi kami curahan Roh Kudus-Mu. Engkau sudah memberi kami kuasa untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, pulihkanlah hati kami, pulihkanlah pikiran kami, sehingga kami tahu kehendak-Mu. Tenggelamkan kami dalam Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami percaya besok Engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Memberikan kami karunia-karunia Roh Kudus-Mu, memberikan kami kekuatan untuk berbuah-buah bagi Kristus. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, ada tambahan pengumuman